semua, perkenalkan saya Nadila Sekar Anggraini dengan NIM P2726024 sebagai terapis pada penyakit nyeri pada bahu. Perkenalkan saya Sinta Dewi dengan NIM P051. Di sini saya sebagai pasien pada kasus nyeri pada bahu. Selamat siang Mbak, perkenalkan saya fisioterapis Nadila, benar dengan Mbak Sinta? Ya benar. Jadi keluhannya nyeri pada bahu sebelah kanan ya Mbak? Iya. Oke, sebelum saya memberi penanganan, di sini kita akan melakukan tes padi terlebih dahulu yang bertujuan untuk mengetahui tingkat nyeri dan tingkat kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Saya mulai ya Mbak. Di sini saya punya di dalam box ini ada angka 0 sampai 10. Ya. 0 tidak merasakan nyeri sama sekali, sedangkan 10 nyeri yang tidak tertahankan. Dari 0 sampai 10, nyeri Mbak di bahu sebelah kanan itu kira-kira di angka berapa ya Mbak? Di angka 5. Oh, angka 5. Oke, untuk selanjutnya, ketika Mbak berbaring terus tidak sengaja menindih ke tangan sebelah kanan, itu rasa nyerinya di angka berapa ya Mbak dari 0 sampai 10? Itu di 8. Oh, 8. Selanjutnya saat meraih sesuatu di atas lemari rak tinggi itu, kira-kira Mbak merasa nyeri di angka berapa? 6 sih. Oke. Saat Mbak menyentuh leher bagian belakang, rasa nyerinya dari 0 sampai 10 di berapa ya Mbak? Itu di angka 3. 3. Lalu saat Mbak mendorong sesuatu dengan menggunakan tangan kanan, Mbak merasa nyeri di angka 0 sampai 10 di angka berapa? Di angka 7. Oke, angka 7. Selanjutnya kita akan melakukan tes pada skala disabilitas ya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah Mbak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Yang pertama, saat mencuci rambut Mbak sendiri, kira-kira Mbak mengalami sama yang seperti di atas. Saya punya box yang berisi dari angka 0 sampai 10. Di angka 0, Mbak tidak ada kesulitan apapun dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan di angka 10 Mbak mengalami kesulitan yang sangat butuh bantuan. Yang pertama, saat mencuci rambut, Mbak mengalami kesulitan atau tidak ya? Dan jika mengalami kesulitan, berada di angka berapa? Di angka 4 sih. Oke, 4. Saat menggosok punggung bagian belakang, Itu 6. Saat mengenakan baju, apakah mengalami kesulitan juga? Iya, itu di angka 2 sih, Mbak. Selanjutnya, saat mengancingkan baju kemeja di depan itu, apakah mengalami kesulitan juga, Bu? Itu juga 2. Saat memakai celana, apakah juga mengalami kesulitan? 3 sih, Mbak. Oke. Ini saat menempatkan atau mau mengembalikan barang ke rak atas, kira-kira mengalami kesulitan nggak Ibu? Itu 5. 5. Saat mengangkat benda berat seperti beras atau gas, kira-kira Ibu mengalami kesulitan di angka berapa ya? Itu 8. Saat mengambil sesuatu dari saku belakang celana, apakah Ibu mengalami kesulitan juga? Sedikit sih, itu 2. 2. Oke, sudah selesai Ibu untuk pemeriksaan tes padi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan. Terima kasih Ibu. Selamat. Semua, perkenalkan saya Sinta Dewi. Di sini saya berperan sebagai terapis pada kasus OA. Dan saya Nadila Sekar berperan sebagai pasien penyakit OA. Selamat menyaksikan. Pagi Ibu. Perkenalkan saya Sinta Dewi. Di sini saya sebagai terapis yang akan mendampingi Ibu pada pagi ini ya. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Asi, Mbak. Dengan Ibu Asi. Ibu Asi ini keluhannya apa ya? Saya punya riwayat OA ya, Mbak. Oh, riwayat OA. Oke, Bu. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran skala JT ya, Bu, untuk mengetahui tingkat nyeri Ibu dan ketergantungan atau kesulitan Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya, Bu. Oke, Ibu siap? Siap ya, Bu. Oke, yang pertama, saat Ibu berdiri dari posisi duduk. Nah, nyerinya itu di tingkat tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau nyeri sangat nyeri. Nyeri sedang, Mbak. Oh, nyeri sedang. Oke, nah yang kedua, kesulitannya ya Bu, kesulitannya itu sangat mudah,
agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Tidak mudah tetapi tidak sulit. Tidak mudah, tidak sulit. Oke. Selanjutnya ketergantungan ibu. Yang pertama ada tanpa bantuan, lalu butuh bantuan alat, lalu butuh bantuan orang, atau butuh bantuan alat dan orang, atau tidak dapat melakukan aktivitas. Butuh bantuan alat. Butuh bantuan alat. Oke. Selanjutnya saat ibu berjalan sejauh 15 meter nih Bu. Nah, nyerinya itu tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau sangat nyeri Bu. Nyeri sedang. Nyeri sedang. Oke. Selanjutnya kesulitan nih Bu. Nah, kesulitannya itu sangat mudah, agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, dan tidak dapat melakukan aktivitas Bu. Agak sulit ya Mbak. Oh, agak sulit ya. Oke. Nah, kalau ketergantungan nih Bu, ketergantungan ibu tanpa bantuan, atau butuh bantuan alat, atau butuh bantuan orang, butuh bantuan alat dan orang, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Kalau itu saya butuh bantuan alat. Oh, butuh bantuan alat dong ya Bu ya. Oke. Nah, ketiga ini Bu, kalau ibu naik turun tangga 3 kali gitu ya Bu ya. Nah, untuk nyerinya itu tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, atau sangat nyeri Bu. Kalau itu sangat nyeri Mbak waktu naik tangga. Sangat nyeri sekali ya Bu ya. Oke, untuk kesulitannya sangat mudah, agak mudah, tidak mudah tetapi tidak sulit, agak sulit, dan tidak dapat melakukan aktivitas Bu. Oh, ini agak sulit ya Mbak. Oh, agak sulit ya Bu. Oke, agak sulit. Lalu yang untuk ketergantungannya ya Bu, ketergantungannya tanpa bantuan, butuh bantuan alat, butuh bantuan orang, butuh bantuan alat dan orang, dan tidak dapat melakukan aktivitas Bu. Kalau itu saya butuh bantuan alat dan orang Mbak. Oh, butuh bantuan alat dan orang. Oke. Baik Bu, untuk pengukuran skala JT-nya sudah selesai. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama.